Sugeng rawuh sedulur semuanya, selamat datang di channelnya Rihan. Untuk channel saya hari ini akan saya gunakan untuk mengupload tugas kuliah saya, mata kuliah komputer akuntansi. Nah, jadi di mata kuliah ini kami menggunakan aplikasi Mayop, kepanjangannya Mind Your Own Business. Nah, nanti video ini akan berisi tentang penyelesaian soal nomor 1 sampai soal nomor 8. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jeng 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 jeng. Ya, jadi begini tampilan Mayop. Setelah sedulur-sedulur semua masuk ke tampilan ke Mayopnya, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah selesai membuat perusahaan dan sebagainya, kita sudah bisa masuk ke seperti ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita ya, karena tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang soal-soal, saya akan memberikan informasi. Jadi di sini saya menggunakan rekaman di luar dari laptop ya. Jadi saya tidak menggunakan rekaman dari layar laptopnya, tapi saya menggunakan rekaman dari alat lain di luar laptop. Jadi tidak menggunakan perekam lain di luar laptop. Jadi biar apa? Jadi biar saya lebih leluasa untuk mengatur kamera. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu di zoom, misalnya kayak seperti ini, akun list, nah itu bisa di zoom dengan jelas banget tuh. Kelihatan tulisannya akun list dan lain sebagainya. Jadi biar mempermudah dan lebih simple sih untuk mengatur kameranya. Dan selain itu, feeling saya hanya saya yang menggunakan metode ini, jadi saya akan tampil beda. Yaitu, selain itu juga sebelum kita masuk ke transaksi, kita sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke transaksi. Misalnya, ada nama-nama akun, terus neraca saldo awal, terus terkait customer, terkait supplier, utang, piutang, dan sebagainya sudah ada semua. Jadi memang sebelum masuk transaksi kita benar-benar sudah menyelesaikan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum masuk ke transaksi-transaksi. Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan, jadi untuk perusahaan kali ini namanya adalah PT Elektro Brilian. Ya, seperti itu ya. Jadi itu sebelum kita masuk ke transaksi kita harus menyelesaikan persiapannya semua. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, karena nanti kita harus menyelesaikan 8 soal, langsung saja cekidot kita ke soal yang pertama. Ya, itu tadi soal pertama ya. Ada beberapa poin penting yang harus kita tangkap. Yang pertama adalah diterima pelunasan piutang karyawan. Yang kedua, piutang karyawan senilai 325.000. Nah, ada dua hal penting tuh tadi. Diterima pelunasan piutang karyawan dan piutang karyawan senilai 325.000 rupiah. Nah, untuk menyelesaikan transaksi ini, kita harus tahu nih, transaksi ini masuk ke mana, menu mana. Di sini ada akun, banking, sales, ada time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, karena ini adalah pelunasan piutang dari karyawan, otomatis perusahaan mendapatkan uang, maka untuk setiap transaksi penerimaan uang, selain piutang dagang dan pembayaran utang, maka masuk ke menu banking. Ya, kita langsung cari menu banking. Masuk ke menu banking, lalu menu banking diklik. Ini banking, sebelahnya account, sebelahnya lagi sales. Klik, nah akan muncul seperti ini. Ada spend money, bank register, receive money, prepare electronic payment, dan lain sebagainya. Nah, karena kita menerima uang, nah kita kan sebagai perusahaan nih, perusahaan menerima uang, kita langsung masuk ke receive money. Nah, ini receive money. Kita langsung klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita mulai masuk untuk mengisi di transaksi soal pertama. Di sini ada deposit to account, ada cash on hand. Ya, kita pakai cash on hand karena tidak ada nomor cek di transaksi pertama. Kalau menggunakan nomor cek berarti kita ganti cash on bank. Nah, semacam itu kita harus teliti. Nah, sebelum kita masuk mengisi yang lain, kita harus mengganti tanggalnya dulu. Itu penting karena biar nanti ketika kita ada sesuatu, kita langsung saja cari tanggalnya dan disitu bisa langsung ketemu. Di soal tanggalnya adalah tanggal 1 bulan Desember 2014. Udah pas nih.
benar tanggalnya. Terus kita masuk ke ID. ID ini adalah nomor transaksi. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa nomor transaksinya ada BKM strip 12 strip 01. Langsung saja kita tulis BKM strip 12 strip 1. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Payer. Payer ini adalah yang membayar. Nah, karena kita ada pakai menggunakan piutang dari karyawan, payernya berarti tidak diisi karena payer ini berisi nama-nama customer dan nama-nama supplier. Jadi tidak perlu diisi. Kita lanjut ke selanjutnya, ada amount received. Nah, jadi berapa uang yang kita terima? Kita tulis tadi ada 325.000. Kita langsung tulis saja 325.000 rupiah. Klik enter, kita langsung masuk ke bawahnya. Nah, pay method juga tidak usah karena kita langsung kan, jadi nggak perlu pakai ginian. Diisi, tidak perlu diisi. Kita langsung ke selanjutnya. Di sini ada memo. Nah, karena tadi adalah pelunasan piutang dari karyawan, jadi biar mempermudah kita sebagai pegawai yang mengatur keuangan perusahaan, kita langsung tulis saja. Memonya isinya adalah pelunasan piutang karyawan. Ya, jadi pelunasan piutang karyawan. Jika sudah, kita masuk ke tabel di bawahnya. Di sini ada akun, name, amount, job, memo, dan teks. Kita klik aja di akun. Nah, akun ini adalah diisi dengan nomor akun untuk pelunasan piutang karyawan. Nah, karena tadi saya sedikit menjelaskan bahwa kita harus mempersiapkan apa-apa saja, nah termasuk nama-nama akun di Mayop kita. Nah, kita langsung aja cari memo pelunasan piutang karyawan. Jadi kalau belum hafal nomornya, nomor akunnya, kita cari bisa di search gini, kita terus cari yang berhubungan dengan pelunasan piutang karyawan. Oh iya, jadi untuk nih ketemu. Jadi employee receivable. Jadi untuk Mayop, nama-nama akunnya kita menggunakan nama akun bahasa Inggris. Udah ketemu, kita langsung use account. Di sini kita klik, langsung otomatis keluar nomor akunnya, nama akunnya, dan amount-nya. 325.000. Jika sudah, langsung deh di bawah pojok bawah ada tulisan record. Langsung kita record, pastikan semua data yang kita masukkan benar, jadi kita langsung record. Klik. Nah, sudah hilang seperti ini, otomatis sudah tersimpan di jurnal. Gimana ngeceknya? Kita cancel kembali, tetap di banking, kita klik transaction journal. Kita kan tadi ada penerimaan uang ya, jadi kita masuk ke receipt. Tara, sudah masuk jurnalnya. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ya, itu tadi soal nomor 2. Dibayarkan kepada percetakan senilai 800.000 untuk keperluan iklan. Kita kembali lagi ke kebijakan perusahaan yang menyebutkan bahwa pengeluaran kurang dari 1 juta maka masuk ke kas kecil. Nah, jadi otomatis untuk pengeluaran transaksi yang kedua ini menggunakan kas kecil. Nah, kebijakan perusahaan dengan kas kecil adalah menggunakan metode dana tetap atau impress fund system, sehingga tidak perlu di jurnal ya. Jadi tidak di jurnal untuk saat ini, untuk transaksi nomor 2 tidak di jurnal, tetapi di jurnalnya ketika terjadi pengisian kembali dana kas kecil ya. Jadi ketika nanti pengisian kembali dana kas kecil baru di jurnal. Nah, jadi untuk sekarang tidak di jurnal. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3.